Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Putri Rahayu ingin mempresentasikan PPT yang saya buat, yang berjudul Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan dengan materi pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap. A. Pengertian pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. B. Ketentuan khusus dalam PPh 21 Pegawai Tidak Tetap. A. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 jika penghasilan sehari belum melebihi 300.000. B. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi 450.000, merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. C. Bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi 4.500.000, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. D. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. E. PTKP sebenarnya adalah untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. F. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetap PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun 54 juta dibagi 365 hari. G. Bila pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. C. Cek perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap. Perlu diketahui jika perhitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap memiliki ketentuan tersebut bagi pegawai tetap yang mempunyai penghasilan 4.500.000 atau lebih besar dari pendapatan tidak kena pajak yang berlaku, maka wajib membayar PPh 21 setiap tahunnya. Lalu bagaimana dengan pekerja tidak tetap? Perlu dipahami terlebih dahulu pengertian dari pegawai tidak tetap atau pegawai lepas menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 16/PJ/2016. Pekerja jenis ini adalah karyawan yang menerima penghasilan berdasarkan dari perhitungan beberapa aspek seperti jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, jumlah hari bekerja, dan penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pihak pemberi kerja. D. Jenis penghasilan karyawan tidak tetap. Upah harian, upah yang didapatkan oleh karyawan secara harian; upah mingguan, upah yang didapatkan oleh karyawan secara mingguan; upah bulanan, upah yang didapatkan oleh karyawan secara bulanan; upah satuan, upah yang didapatkan oleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan; upah borongan, upah yang didapatkan oleh karyawan dari penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. E. Perhitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap. Agus belum menikah dan bekerja sebagai buruh harian. Ia bekerja selama 20 hari dan menerima upah harian sebesar 445.000. Berapa pajak penghasilan PPh yang dikenakan? Cara perhitungannya: upah sehari 445.000, batas upah harian yang tidak dipotong pajak 450.000. Jadi penghasilan kena pajak sehari sama dengan 0. Hari ke-10. Jumlah total upah yang diterima belum mencapai lebih dari 4.500.000. Jadi upah tidak dikenakan PPh Pasal 21. Hari ke-11. Jumlah upah yang diterima totalnya melebihi 4.500.000, maka hitungan PPh 21 Agus yaitu upah sedangkan hari ke-11 11 kali 445.000 sama dengan 4.895.000. PTKP sebenarnya 11 kali 54 juta per 360 hari sama dengan 1.650. PTKP sedangkan hari ke-11 sama dengan 3.245.000. Besaran PPh 21 terutang 5% kali 3.245.000 sama dengan 162.250 perak. Pajak penghasilan yang dipotong hingga masuk hari ke-10 0. PPh 21 yang dipotong hari ke-11, Agus akan menerima upah bersih sebesar 445.000 dikurang 162.250 perak sama dengan 282.750.
Hari ke-12, jika Agus bekerja hingga hari ke-12, maka cara perhitungan PPh 21 yang dilakukan yaitu upah sehari 445.000, PTKP sebenarnya 54 juta per 360 hari, sama dengan 150.000. PKP sama dengan 445.000 dikurang 150.000 sama dengan 295.000. PPh 21 terutang 5% kali 295.000 sama dengan 14.750 perak. Sehingga pada hari ke-12 Agus menerima upah bersih sebesar 445.000 dikurang 14.750 sama dengan 430.250 rupiah. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.